Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita niat menjalani i'tikaf di dalam masjid mulia ini, dan i'tikaf kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berhasil membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Semoga semua pilihan-pilihan kita di sepanjang hari ini kita pilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Dan semoga ini juga menginspirasi kita untuk esok, lusa, dan hari-hari berikutnya dari kehidupan kita, sekaligus memotivasi orang-orang terdekat dengan kita, putra-putri, anak cucu, keturunan, sahabat, dan kerabat kita untuk bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Salawat beriring salam kita doakan semoga Allah curah limpahkan kepada manusia terbaik yang mengajarkan agama terbaik kepada umat terbaik dengan cara-cara terbaik. Rahmat dan kasih sayang Allah semoga tercurah melimpah kepada beliau, juga kepada seluruh anggota keluarga beliau, para istri beliau, para putra-putri, zuriat dan keturunan, sahabat dan tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, juga semua pengikutnya termasuk kita di dalamnya, serta orang-orang beriman hingga akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah hari kiamat, sebenarnya bukan setelah hari kiamat, setelah penghancuran alam semesta, ada masa ketiadaan, tidak ada apapun di alam semesta. Kemudian Allah dibangkitkan oleh Allah. Pada saat dibangkitkan itu, Allah telah gantikan alam semesta yang tadinya sudah hancur lebur, yang gunung-gunung bertubrukan, bintang berhamburan, matahari pecah terbelah, langit juga rontok, air laut naik ke daratan, tak ada yang tersisa dari bumi yang lama. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Buminya bumi baru nanti. Di dalam beberapa penjelasan ulama, walaupun tidak mengutip hadis Rasulullah secara tegas, itu nggak ada lekukan, nggak ada lembah, nggak ada bukit, nggak ada pepohonan, nggak ada daratan, nggak ada lautan, nggak ada pergantian siang dan malam lagi. Jadi segalanya berlangsung dalam keabadian. Begitu terus menerus. Dan matahari diperkirakan jaraknya hanya sejengkal di atas kepala masing-masing. Ini hasyrun ammun. Satu di antara subtopik pembahasan tentang kiamat yang pembahasan sangat besar selain dari kebangkitan adalah al-hasyru. Al-hasyru itu apa artinya? Penghimpunan, pengumpulan. Bahwa setelah dibangkitkan atau sesaat setelah dibangkitkan, semua manusia dihimpun, dikumpul di bumi yang ghairal ardi tadi, di bumi baru. Bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Ada beberapa penjelasan memang yang sebenarnya bukan penjelasan, beberapa keberanian para ulama untuk menguraikan ibarat padang pasir tandus. Cuma ibarat, bukan padang pasir tandus nanti. Kalau padang pasir tandus sudah pernah kita lihat kan. Dan rumus akhirat itu adalah apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terfikirkan, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah
terfikirkan di dalam penalaran manusia. Itu rumusnya. Kalau masih sudah teringat, sudah pernah dilihat, itu bukan begitu. Gitu kira-kira rumusannya. Cuma para ulama mencoba untuk memudahkan kita memahaminya, ibarat padang pasir tandus yang tak ada pepohonan, gitu. Untuk menunjukkan dahsyatnya. Dan yang paling dahsyat di muka bumi ini kan padang pasir tandus yang tidak ada pepohonan, tak ada sumber mata air. Inilah al-hasyru namanya. Al-hasyru sekali lagi adalah penghimpunan, tempatnya namanya mahsyar. Dan waktunya juga disebut dengan mahsyar. Mahsyar, tempat dan waktu berhimpun. Walaupun demikian, kalau kita lihat dalam hadis, itu lebih banyak merujuk kepada tempat. Karena penekanannya lebih banyak kepada tempat. Waktu, ya juga. Hanya saja waktu, ya itulah waktu setelah kebangkitan itu. Dan manusia haus karena begitu panasnya. Dallatin nususu ala hasyril ibadi ba'da ba'thihim ila ardil mahsyari hufatan uratan ghurlan, kata penulis kitab ini. Banyak nas, banyak teks, banyak ayat dan hadis yang menunjukkan kepada adanya penghimpunan manusia setelah kebangkitan itu di sebuah bumi yang disebut dengan bumi mahsyar, bumi tempat berhimpun dalam keadaan tak berpakaian. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan dalam keadaan belum disunat. Dihimpun semuanya di sana. Tak peduli di mana mereka mati sebelumnya. Apakah di ujung bumi sebelah sana atau di kedalaman lautan samudra Antartika misalnya. Ada yang mati berkeping-keping di udara akibat meledaknya pesawat, atau ada yang telah berubah menjadi gas, debu dan entah apapun, tetap dibangkitkan dan dihimpun di situ. Semuanya di situ dihimpun. Dengan fenomena tentu saja beragam, dengan keadaan yang tentu saja tidak sama. Sebelumnya sudah pernah kita baca hadis riwayat Tirmizi kalau saya tidak silap. Matahari seakan sejengkal di atas kepala, cucuran keringat menetes tidak ada henti-hentinya, ada yang sampai menutupi kedua mata kaki, ada yang sampai sepinggang, dan ada yang nyaris ditenggelamkan oleh keringat sendiri. Ini bukan hanya untuk menjelaskan kedahsyatan mahsyar, Pak Ibu yang berbahagia, tetapi ini juga untuk menunjukkan adanya variasi yang dialami oleh manusia pada mahsyar itu. Walaupun boleh jadi pada saat itu berdiri berdekatan, tetapi semua sibuk dengan urusan masing-masing, dengan fenomena masing-masing. Ada yang keringat menutupi mata kakinya, nggak sempat ngalir ke orang keringat itu, untuk dirinya saja. Ada yang sampai pinggang, ada yang hampir menenggelamkan dirinya. Itu sesuai dengan kondisi manusia masing-masing. Makanya ada ulama yang mengatakan pembahasan ini aslun min usulil iman. Ini juga salah satu pokok dalam persoalan keimanan. Jadi beriman kepada hari akhirat tak hanya dengan meyakini bahwa hari akhirat ada. Bapak Ibu berbahagia, beberapa kalangan bahagia betul ketika sejumlah saintis, sejumlah ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa hari kiamat itu ada. Para agamawan para ahli, para ulama banyak yang bertepuk tangan ketika para saintis seperti siapa itu, history of time itu siapa? Penulis History of Time itu siapa, Pak? Saya lupa namanya. Juga para jenius lah, para ahli, para ilmuwan sebelumnya itu memastikan hari kiamat ada. Tetapi hari kiamat yang mereka pahami itu adalah kehancuran alam semesta. Dengan meriset, dengan mengkaji, dengan meneliti perubahan-perubahan unsur pada alam semesta, sampai pada suatu waktu nanti alam semesta ini hancur. Orang tak bertuhan sekalipun yakin bahwa alam semesta itu hancur.
Jadi kalau keimanan kita kepada hari akhirat hanya sebatas itu baru setingkat keimanan orang tak beriman, maaf. Nggak sah memang Bacu. Tetapi begitulah keadaannya. Mirip dengan kasus yang lain. Kasus yang lain itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Orang kafir kata Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya kau tanya sama orang kafir siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi keimanan kita kepada Allah kalau sebatas yakin Allah sebagai pencipta langit dan bumi, itu baru sebatas keimanan orang kafir. Memang kasar kita begah. Mbak Masjid Raya harus dipegah, takut salah paham kan karena nggak ada tanya jawab. Jadi kami kafir ini, nanti muncul pertanyaan. Maksudnya adalah bahwa kalau sebatas bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu orang kafir saja percaya. Tapi mau nggak memperhambakan diri dan tunduk kepada yang menciptakan langit dan bumi itu? Nah, ketika ada kemauan, kehendak untuk tunduk dan patuh kepadanya, untuk hanya mengagungkannya, mengesakannya, satu-satunya dalam segala-galanya, itu baru imannya orang mukmin. Mengenai akhirat juga begitu. Kalau meyakini bahwa alam semesta nanti akan punah, akan musnah, akan hancur, akan lebur, akan berakhir semuanya, saya katakan tadi, ilmuwan juga percaya, orang kafir, orang komunis, orang ateis pun percaya. Tetapi apa juga? Bahwa setelah hancur itu ada dibangkitkan lagi. Dan di dalam kebangkitan itu ada penghimpunan. Ini keimanan orang beriman. Makanya waktu duduk di kedai Siman, ketika akhi mengatakan, Ustadz dibahas tahapan-tahapan, saya terasa sekali. Ini memang bagian dari iman yang harus kita temui pembahasan-pembahasannya. Ada tahapan yang disebut dengan mahsyar. Masyarakat kita diuntungkan oleh tradisi, oleh budaya, oleh kebiasaan. Masyarakat Aceh, masyarakat Melayu dan sekitarnya itu kan sampai dibawa ke dalam lagu dan syair. Belang padang mahsyar, luah mehalak, meribe tunjak tapasang unta. Nanti ada lagi titian haluh melintang suak. Suak maksudnya itu neraka di bawahnya. Jadi luas padang mahsyar itu enggak terkira, enggak terjangkau, enggak tertakar, tak terhingga memang luasnya. Seluas langit dan bumi lagi. Dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan keluasan. Maka terhimpunlah semua manusia di situ sejak dari awal kehidupan sampai di akhir kehidupan di alam semesta, semuanya berkumpul di situ. Dulu ketika membahas tentang alam arwah, kata Ibnu Arabi, usia manusia itu kan sama. Secara roh usia kita sama. Cuma nanti ketika memasuki alam rahim, Allah ambil roh yang ada di alam arwah itu dibawa masuk ke embrio, menyatu dengan dengan raga, dengan fisik, dengan badan, maka mulai kehidupan baru kan, kehidupan alam rahim. Yang di alam arwah sama usia kita. Jadi antara kita dengan orang tua kita sama, antara orang tua kita dengan orang tuanya lagi, bahkan antara kita dengan Nabi Adam itu usianya sama, secara arwahnya, karena arwah diciptakan satu kali serentak semuanya. Saat itulah Allah bertanya kan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semuanya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, semuanya dulu. Nah itu sekarang masih ada alam arwah itu, nggak ada berubah dia. Diambil satu persatu oleh Allah, dibawa masuk, dipertemukan dengan alam jasad ini. Di mana? Di dalam rahim ibu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim disebutkan pada usia ke-120 hari. Ruh itu diambil dari alam ruh, dibawa ke alam rahim. Jadi menjalani kehidupan tahapan selanjutnya, tahapan kedua. Hidup model baru. Setelah itu disempurnakan jasad oleh Allah di dalam rahim,
sampai terlahir ke bumi. Jadi kalau ditanya berapa tanggal lahir, kita sebut tanggal itu. Tanggal saat kita masuk alam dunia ini. Nah, kalau selama hidup di alam dunia ini paling banyak kreasi kita. Paling banyak aktivitas, paling banyak menghimpun, mengumpulkan segala-galanya. Makanya banyak perbincangan tentang alam dunia ini. Hiruk pikuk politik, karir, ekonomi. Mulai dari masalah sepele sampai ke masalah-masalah besar kan semuanya kita bincangkan selama di dunia ini. Untuk bekal dunia, bahkan juga untuk bekal ke akhirat kelak nanti. Dan di sini juga kita menuntut ilmu, memperbanyak pengetahuan, mengasah nalar dan pemikiran. Tapi ingat bahwa itu semuanya produk alam dunia. Begitu kita coba menggunakan untuk mengukur alam rahim saja nggak terukur. Ada rekaan-rekaan tetapi nggak tepat betul. Kenapa? Karena alat dan nalar yang kita gunakan adalah alat nalar alam dunia. Ketika kita gunakan di alam rahim nggak connect lagi. Apalagi alam arwah udah lebih jauh. Alam barzah nggak connect dengan ukuran-ukuran alam dunia. Handphone yang dibuat sekarang Samsung misalnya, itu kan produk alam dunia. Makanya jangan ada rencana Bapak Ibu beli Samsung Galaxy S berapa, lalu masukkan ke dalam kuburan, hidupkan kamera pemantau rekaman misalnya. Apa yang terjadi dalam kuburan? Apakah ada suara orang berteriak nanti? Enggak bisa HP itu menangkap suara-suara di alam barzah, karena HP itu dibuat di alam dunia, produknya alam dunia. Seandainya ada HP produk alam barzah, itu bisa. Suruh Korea itu sampai alam barzah bikin HP lagi kan. Bapak Ibu berbahagia, nalar juga begitu. Nalar yang paling berkembang kan, karena memang dikembangkan di dunia adalah nalar dunia. Lalu bagaimana kita mengukur kerumitan, kemudian lagi kerincian kehidupan di alam barzah, juga di alam akhirat, di alam arwah yang sebelumnya, itu nggak akan sempurna. Oleh karena itu untuk apa juga kita bahas kalau begitu? Karena ada Allah dan Rasulnya memfirmankan ini. Allah memfirmankan, Rasul mensabdakan ini untuk menjadi bekal bagi kita bersiap-siap. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 47 Allah berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami himpun mereka semua, tak ada yang tersisa seorang pun. Jadi sekali lagi dari ujung dunia sebelah sana atau sebelah sono, itu semuanya akan dikumpul di satu tempat itu. Jadi kalau sekarang mau berpilah, mau terpisah, ya cukup sekarang, nanti nggak bisa lagi. Ada orang kadang-kadang asal nengok orang yang berbeda sedikit dengan dia, kedih, weh, kenapa kamu? Kan gitu. Mungkin ilhop, mungkin drogop, gitu. Nyosoluk, beda. Itu di dunia, apalagi waktu fenomena 1-2 kemarin kan, nyemang wak 02 kah kedih ju, 01 kedih. Bapak kedai kopi aja, nyam sama 01 kan, tabeh. Nah. Jadi di dunia itu urusan dunia itu sering kita terkotak-kotak. Maka ada yang pakai baju kotak-kotak, itu memang terkotak-kotak hidup di dunia ini. Nggak bisa kita hindari oleh fenomena dan macam-macam. Tetapi di mahsyar nanti semuanya dihimpun di situ. Dan nggak ada wewenang, nggak ada hak kita. Bisa saja seperti saya katakan tadi, di tempat kita berdiri di situ, kita berada di samping orang yang ateis sekalipun. Tetapi Allah Maha tahu kan? Allah menciptakan fenomena untuk orang yang tak menyembahnya dengan orang yang menyembahnya dalam kondisi yang sangat berbeda. Nah, inilah makna wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kami gantikan waktu itu bumi dengan bumi lain. Langit juga begitu. Langitnya langit lain, bukan langit yang ini. Jadi yang dihancurkan kan bukan hanya bumi, juga langit. Yang diganti nanti juga bukan hanya bumi, juga langit. Tapi jauh sekarang jauh, dijauhkan supaya kita mudah hidupnya. Nanti
bisa saja didekatkan oleh Allah antara bumi dengan langit. Makanya ada matahari nanti yang dekat sekali dengan kepala manusia. Kemudian dahsyatnya hari kiamat dan dahsyatnya mahsyar tentu saja membuat orang-orang sangat terasa tersiksa. Dalam kondisi yang tersiksa itu tentu saja ada pemilahan oleh Allah berdasarkan keimanan masing-masing. Di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah berfirman surah Maryam ayat 85. Saya baca yang pokok-pokoknya saja. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafdan. Kami himpun orang-orang bertakwa dari alam mahsyar itu menuju Tuhan mereka, menuju Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dalam keadaan ada utusan. Wafdan itu ada pendampingan. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Ada LU-nya apa namanya? Bukan. Pokoknya ada yang menyambut lah. Ada panitia yang menyambut kehadiran orang-orang bertakwa. Maksudnya begini Bapak Ibu bahagia. Di sana kan kita nggak kenal siapa. Kan nggak bisa kita ketuk panitia memperkenalkan diri, kan nggak ada. Nah, Allah menciptakan panitia itu. Panitia penyambutan kedatangan orang-orang bertakwa. Ini untuk menunjukkan bahwa orang bertakwa itu tak disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Sejak di mahsyar itu Allah sudah menyambut mereka dengan menciptakan makhluk tersendiri. Nah, mengenai wafdan ini nanti ada beragam pendapat lagi kalau kita baca di dalam kitab tafsir. Ada yang mengatakan hewan kurbannya, ada yang menyatakan para bidadari, ada yang menyatakan anak-anak kecil yang meninggal di waktu sebelum baligh, baik anak sendiri maupun anak-anak orang lain, yang mereka nanti diciptakan atau ditugaskan oleh Allah untuk menyambut kedatangan orang-orang bertakwa. Ada juga yang mengatakan para malaikat yang memang diciptakan oleh Allah. Artinya orang bertakwa tidak sia-sia walaupun mahsyar tadi dahsyat betul. Yang tadi kedahsyatan, di antara kedahsyatannya yang ada yang keringat sampai kedua mata kaki, sampai sepinggang, sampai nyaris menenggelamkan, itu kan dahsyat. Ada satu lagi yang dahsyat apa? Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din. Ketika dihimpun dalam keadaan tidak berpakaian, apakah ada perempuan, ada laki-laki, lalu saling melihat satu sama lain? Apa jawab Rasulullah? Al-amru yawma idzin asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Urusan hari itu sangat dahsyat wahai Aisyah. Enggak sempat nengok kiri kanan. Jangankan nengok orang lain, nengok diri sendiri aja enggak sempat, kata Rasulullah. Nah, begitu dahsyatnya hari kiamat. Tetapi untuk orang bertakwa, yauma nahsyuruhum wafdan. Disambut, ada panitia penyambutannya. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke suatu tempat, kalau ada orang yang menyambut kita kan cepat lega kita. Saya pernah sampaikan mungkin di sini atau di Masjid Raya, waktu baru-baru tsunami dulu, kayaknya silap orang ngasih undangan untuk saya. Tiba-tiba saya lihat ada undangan sampai kepada nama saya, ya udah, pergi saya ke kantor dinas sosial, gedung sosial itu, orang pesta perkawinan anaknya. Sampai di situ nggak ada satu orang pun yang saya kenal, Pak. Mana nyo hanan turinya pihananya pihana. Nyo undang dong. Saya nggak jadi. Saya karena sudah masuk ke dalam barisan antrian ambil makanan, karena saya datang setelah salat duhur, memang sedang antrinya. Ada memang saya ambil makanan. Ada saya bawa amplop sedikit lah. Cuma yang tamu pun nggak ada yang saya kenal. Yang tua rumahnya nggak ada yang saya kenal, nggak bisa makan saya. Akhirnya selesai itu nyebrang saya, pajubu sekameng yang belah di jalan. Maksudnya seandainya suasana biasa-biasa saja pun, kalau kita nggak kenal ketika datang ke sebuah tempat, itu nggak nyaman kita. Itu yang mau disampaikan. Nah, di mahsyar nanti sedahsyat apapun, itu ada yang sambut orang bertakwa. Begitu mulianya orang bertakwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Diingat-ingat berulang-ulang di atas khutbah ini. Di kampung kami, Pak, kampung kami Ustaz, itu memang ditulis di situ.
Wajib mengingatkan usikum wa iyaya bitaqwallah. Jadi untuk khutbah Jumat munyohanatakeun usikum wa iyaya bitaqwallah nya enggak hanasa, enggak sah khutbahnya. Sampai begitu di kampung. Saya pun sampai sana tunduk. Harus ikuti. Ada yang usil dibilangnya, Uma, Dokter Patih Kabau Tengku Gampung. Ya, kan begitu udah dibuat aturan SOP namanya kan. SOP ya harus tunduk kita. Jadi gunakannya usikum wa iyaya bitaqwallah. Bila perlu diulang sampai 3 kali. Untuk betapa pentingnya mengingatkan perlunya bertakwa kepada Allah. Begitulah kira-kira. Dan memang enggak sia-sia ketakwaan itu. Ini banyak surah Maryam ayat 85. Kemudian juga ada yang lain lagi. Yang lain adalah alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Al-Furqan ayat 34. Orang-orang yang dihimpun nanti dengan wajah mereka. Ini bukan lagi dihimpun diterjemahkan, digiring nanti. Di mahsyar itu kan nggak boleh berhenti, nggak boleh tegak berdiri. Mahsyar itu fenomenanya adalah fenomena pergerakan. Ibarat kita melakukan tawaf, nggak bisa berhenti, terlindas. Harus berjalan terus. Berjalan menuju kemana? Menuju mizan, menuju posisi yang selanjutnya, yaitu al-hisab. Ada penghitungan amal. Jadi nggak boleh berhenti. Makanya ada orang-orang yang digiring oleh Allah dengan menggunakan wajah mereka. Ulaika syarrun makanan. Dan itu adalah tempat terburuk bagi mereka. Wa adallu sabila. Dan jalan yang terjelek, jalan yang paling sesat. Apa maksudnya itu, Bapak Ibu? Kalau fenomena orang jalan kaki tentu sering kita lihat. Kita pun jalan kaki. Fenomena ngesot, pakai pinggul kita atau merangkak itu mungkin pernah kita lihat. Entah karena sakit atau entah karena cacat. Berjalan merangkak dengan perut pun mungkin sering kita lihat. Tapi berjalan dengan wajah, pernahkah kita melihatnya? Nggak pernah, nggak terbayangkan bagaimana. Nah, di situ nanti ada orang kafir yang syarrun makanan wa adallu sabila itu jalannya bergeser dari satu tempat menuju tempat lain pelan-pelan itu pakai wajah. Kenapa? Yang lain tak lagi berfungsi. Tak difungsikan oleh Allah. Kaki lumpuh, tangan kaku, perut juga terhenti bergerak. Bagaimana jalan lagi? Cuma wajah yang ada. Gini-gini aja terus. Dengan wajah terus. Ngesotnya pakai wajah. Nih, di antara kata. Kan dua fenomena yang bertolak belakang kan. Yang satu tadi disambut oleh utusan, oleh panitia penyambutan. Yang ini berjalan aja. Nggak ada yang bantu. Nggak bisa berjalan. Geser dikit-dikit dengan wajah mereka. Sekali lagi, ini firman Allah. Walaupun nanti memang ada tafsiran dari para ulama. Tafsirannya nggak jauh-jauh dari kalimat, dari ibarahnya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami himpun mereka nanti. Kami giring mereka dengan berjalan, dengan bergeser dengan wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Buta, nggak bisa lihat dia. Yang penting bergerak terus ya. Karena kalau nggak bergerak dilindas, didesak dari belakang. Gerak terus. Dan nggak nampak apapun. Yang penting bergerak. Nggak dengar apapun. Ada orang berteriak, ada orang terjadi apa enggak. Dan nggak bisa ngomong apapun. Dilindas, diinjak, disepak, diterjang, nggak bisa komen apapun. Kenapa? Sudah kaku semuanya, sudah bisu. Itu dahsyatnya untuk orang kafir. Makanya sekali lagi di sela-sela kesibukan duniawi kita, yang memang nggak mungkin kita hindari kesibukan itu. Bahwa kita ada kegiatan, ada pekerjaan, pengembangan karir, mendidik anak, bergaul, bersilaturahim, bersosialisasi, ngobrol di kedai kopi dan segala macam. Di sela-sela semua itu,
yang nggak mungkin kita hindari memang keniscayaan dunia. Kita manfaatkan sedikit waktu untuk merenung, kadang-kadang tengah duduk sehat atau setelah salat atau baru bangun tidur, bahwa ada suasana dahsyat nanti yang harus kita lalui, yang kalau kita tak mempersiapkan diri, maka kita akan berjalan dengan wajah kita dalam keadaan tuli, bisu, dan buta. Karena Allah yang katakan ini, Allah yang kita imani keberadaannya, Allah yang kita sembah dan kita ibadahi di setiap waktu, 5 waktu. Itu akan mendorong kita untuk sekurang-kurangnya mengontrol dan mengendalikan diri. Sekurangnya ya Allah, janganlah sampai dengan wajah berjalan. Kalaupun tak ada penyambut, kalau bisa ada ya Allah. Walaupun yang menyambut kita seperti ditafsirkan oleh karena ada 4 atau 5 penafsiran nih kalau kita lihat di tafsir Tabari. Ada yang mengatakan hewan kurban yang kita sembelih itu menjadi tunggangan. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, jangan kita gunakan nalar model sekarang. Nanti Bapak Ibu tanya, kami sembelih lembu bertujuh. Ada si Om di situ, ada Ustaz Khalid, ada Akhi. Ini siapa yang duduk depan, siapa yang duduk belakang kan itu. Berdebat lagi kita jadinya kan. Apa muat untuk 7 orang? Atau kami kurban kambing itu tiap tahun misalnya, atau kurban lembu tiap tahun. Lembu yang mana? Kayak mana saya duduk lembu ada 7, ada 10, saya 1. Kan muncul. Jangan dinalar dengan penalaran sekarang. Allah Maha tahu caranya nanti. Tapi ini satu di antara tafsiran, dan ini tafsirannya nggak kuat. Wafdan diartikan dengan ada kuda atau ada hewan tunggangan. Kemudian pendapat lain yang dirujuk oleh Imam At-Tabari yang lebih kuat adalah bahwa wafdan itu adalah wildanun mukhalladun, orang-orang yang meninggal di waktu kecil. Nanti dari akhirat mereka memiliki peran-peran yang sangat penting untuk menjadi pelayan-pelayan bagi orang bertakwa. Sejak di mahsyar mereka akan menjadi panitia. Semacam kalau bahasa sekarang kontak person atau apa. Halo, nalu 4. Jadi mudah kita. Di surga nanti, di mahsyar kita nggak kesasar. Kenapa? Karena ada wildanun mukhalladun yang akan menunjuk kita. Lagi gaib ditajak udang suci ya. Jadi begitu. Itu diterjemahkan. Tapi ada juga yang menerjemahkan para malaikat itu. Memang diciptakan oleh Allah khusus untuk menjadi pendamping orang-orang yang bertakwa. Kita berharap dapat itu, tetapi kalaupun nggak dapat itu mungkin terbatas diciptakan oleh Allah. Seandainya kita nggak kebagian karena dengan keterbatasan kita, bisalah kita berjalan melenggang, bisalah kita melihat kiri dan kanan, bisa kita menyimak, mendengar untuk melintasi sebuah lintasan yang sekali lagi sangat dahsyat tersebut yang ada di mahsyar. Bapak Ibu berbahagia, barangkali ini pembahasan kita di pagi ini tentang mahsyar, tentang al-hasyru, suatu alam atau suatu masa atau suatu tempat yang semua manusia dihimpun di sana kelak. Ini kejadian penghimpunannya itu segera setelah berbangkit, dan berbagai perbedaan nanti akan kita hadapi atau akan dihadapi dan dialami oleh umat manusia sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Yaitu ada al-hud setelah ini, al-haudu, ada perigi ada telaga. Setelah itu ada as-sirat, al-mizan dulu, ada al-mizan timbangan amal. Kemudian ada as-sirat, jembatan yang membentang. Itu semuanya masih fenomena di mahsyar. Setelah itu baru masuk surga atau masuk ke neraka. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya atau hal-hal lain yang dipandang perlu, saya persilakan dengan segala hormat. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Baik, yang pertama kan di luar konteks ini, ketika dibangkitkan usia manusia sama, besar badannya, tubuhnya relatif sama.
tetapi kita saling kenal satu sama lain. Mungkin Bapak mengenal saya seusia ini. Saya mengenal seseorang misalnya sudah sangat tua. Bagaimana nanti waktu dibangkitkan di Yaumul Baqsi? Usianya kan sudah lebih muda kan, nggak setua itu. Bisa saling kenal antara satu sama lain. Nah ini jadi konteks yang mengenai kenal itu dalam konteks yang berbeda. Lalu kenapa manusia usianya sama? Itu tadi seperti yang kita bahas dalam alam arwah itu. Manusia sebenarnya memang satu usia aja, nggak beda-beda antara satu sama lain. Beda ketika dipindah ke rahim, lalu dimulai kehidupan baru, kehidupan ala rahim. Dipindah ke dunia, kehidupan alam berbeda lagi. Beda nampak usia. Padahal usia manusia sama, setara dan sebaya semuanya. Maka nanti dibangkit dalam keadaan sebaya, tetapi sekali lagi kita saling kenal satu sama lain. Nah, penjelasan saling kenal apakah yang dimaksud orang-orang yang telah kita kenal di dunia lalu kita kenal lagi di sana? Atau memang Allah berikan anugerah untuk mengenali semua orang waktu itu, wallahu a'lam. Cuma ada hadis lain. Ada hadis lain. Oh, bukan hadis nih. Qaul ulama mungkin. Apa itu? Seandainya ada di antara kita orang-orang baik, lalu melihat di tempat kita yang baik itu ada di antara teman kita yang tak ada, kita berhak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, teman kami dulu itu sering di jamaah Masjid Al-A'la subuh. Kenapa tidak ada di sini ya Allah? Nah, jadi kalau beranjak dari penjelasan ini, berarti kita mengenal orang-orang yang telah kita kenal sebelumnya. Si anak, nah ini ada syafaat nanti akan kita bahas lagi. Jadi ada syafaat mulai dari hasyar, itu ada syafaat sampai menjelang masuk surga, itu ada syafaat. Dan kalau sudah ada syafaat, itu ada lagi yang sebaliknya kan. Ada kiflun lagi. Jadi tentang syafaat juga begitu. Seorang anak itu bisa memohon syafaat kepada Allah. Anak yang saleh, anak yang bertakwa, anak yang taat, itu bisa memohon syafaat kepada 70 orang terdekat dengan dia. Ini anak yang saleh. Kita kan dalam posisi juga seorang anak, kan? Anak dari orang tua kita. Kalau kita saleh, kita bisa memohon untuk 70 orang-orang terdekat dengan kita. Ini hadis, disebutkan di dalam hadis. Ini artinya kan kenal berarti kan? Kenal dengan orang tua, kenal dengan keluarga, kenal dengan adik, abang. Nah. Jadi, Pak Ibu yang berbahagia, secara ringkas itu bisa saya berikan tanggapan. Tapi kalimat yang pasti ini memang tidak ada. Demikian Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, baik Pak. Ada ayat itu, "Mangkana fi hadhil hayatid dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma," itu tertuju kepada buta hati. Kalau di dunia buta hatinya, enggak mau kebenaran, kebajikan, kesalehan, maka di akhirat dia yang dibutakan oleh Allah sehingga enggak bisa membedakan mana surga mana neraka. Sedangkan buta visi itu semua berakhir. Buta yang model jinonyo, buta kita, cacat badan kita, apalagi yang kira-kira keriting ikal kita lurus, itu persoalan dunia semuanya. Nah, nanti ada yang lumpuh nggak bisa berjalan sejak kecil sampai dewasa, itu lagi-lagi itu persoalan dunia semua. Dia akan berakhir dengan berakhirnya kematian. Begitu dibangkitkan kita sudah menjadi makhluk yang baru lagi. Kalau ilom dah yang tu. Makanya nyunduk ulun tu gantung tak terkejut ni. Saya kira demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.